Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rehan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan mata kuliah Statistika Terapan. Nah, pada jurnal yang saya review ini akan kita golongkan nantinya, yaitu apakah jurnal ini tergolong pada statistik parametrik atau non parametrik. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke pengertian statistik parametrik dan non parametrik. Nah, statistik parametrik sendiri yaitu adalah uji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi. Metode yang sering digunakan dalam statistik parametrik adalah uji T, yang didasarkan pada nilai sta dan T statistik. Uji T bertumpu pada asumsi bahwa data berdistribusi normal dan rata-rata data diketahui. Sedangkan statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasinya yang diuji, atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak tergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Di sini ada 3 jurnal yang akan saya presentasikan. Masuk ke jurnal pertama, yaitu dengan judul Prediksi Ketetapan Kelulusan Mahasiswa Diploma dengan Komparasi Algoritma Klasifikasi. Nah, tahun terbit jurnal ini yaitu pada tahun 2019 dengan penulis Muhammad Soni Maulan, Raja Sabarudin, Wahyu Nugraha. Nah, tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu untuk lebih meningkatkan daya saing yang salah satunya untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa pada AMIK BSI Pontianak sendiri. Prestasi akademik sebagai keberhasilan seorang mahasiswa tidak terlepas dari latar belakang mahasiswa itu sendiri, di samping sistem dan iklim belajar mengajar yang tercipta di lingkungan pendidikannya. Nah, sedangkan latar belakang dari jurnal ini sendiri yaitu AMIK BSI Pontianak merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa yang banyak, namun dalam perjalanan masih terdapat permasalahan setiap tahunnya terjadi, yaitu permasalahannya itu jumlah kelulusan mahasiswa yang tepat waktu dan terlambat. Selanjutnya itu masuk pada metode penelitiannya. Nah, di sini ada dataset, di mana di sini tahap pengumpulan dataset. Nah, setelah pengumpulan dataset, masuklah ke tahap algoritma klasifikasi, di mana di sini menggunakan algoritma klasifikasi decision tree, Naive Bayes, KNN, rule induction, dan random forest. Nah, setelah algoritma klasifikasi, setelah diklasifikasi oleh algoritma ini, maka akan divalidasi, masuk ke tahap validasi model, di mana tahap validasi model ini menggunakan 10-fold cross validation, di mana dari 10-fold cross validation ini yaitu hasil pembuktian teoritis menunjukkan bahwa 10 cross validation ini adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan hasil validasi yang akurat. Nah, selanjutnya masuk ke tahap evaluasi model, di mana di sini evaluasi modelnya menggunakan AUC dan coefficient matrix, di mana di sini AUC-nya, kalau AUC-nya semakin mendekati bernilai 1, maka klasifikasinya tergolong sangat bagus. Nah, coefficient matrix ini digunakan untuk akurasi. Selanjutnya tahap evaluasi model, lanjut ke tahap komparasi model, di mana komparasi model ini menggunakan parametrik t-test. Parametrik t-test sendiri digunakan untuk membandingkan selisih dua rata-rata dari dua sampel yang berpasangan. Uji T berpasangan biasanya digunakan untuk menguji hipotesis
penelitian apakah hasil setelah perbaikan lebih baik dari sebelum perbaikan. Nah, selanjutnya hasil dari pembahasan. Nah, pada tabel di bawah ini kita dapat melihat hasil dari klasifikasi dari algoritma yang telah diklasifikasikan oleh algoritma sendiri, yaitu di mana di sini pada tabel ini algoritma yang akurasi paling tinggi yaitu seperti kita lihat yaitu pada C45 dengan akurasi 90,85%, di mana dengan AUC-nya 0,9, di mana hampir mendekati 1. Nah, dari hasil evaluasi di atas, langkah selanjutnya adalah dilakukan proses uji beda dengan menggunakan teknik uji beda parametrik dites. Hasil dites dapat dilihat pada tabel 5. Nah, seperti kita lihat pada tabel 5, terlihat algoritma role induction C4.5 dan random forest memiliki performa lebih baik dari di antara algoritma yang lain. Nah, seperti kita lihat pada akurasi di sini, random forest, role induction, C45. Nah, seperti kita lihat di sini, sedangkan akurasi pada C45 yaitu 90,85%, dimana dengan AUC-nya hampir mendekati dengan 1. Sedangkan di role induction yaitu 90,57% dengan juga hampir mendekati AUC-nya 1. Role forest juga begitu, hampir mendekati 1 yaitu 0,8. Nah, begitu juga dengan hasil t-test. Hasil t-test menyatakan algoritma role induction C45 random forest memiliki performa yang lebih baik di antara algoritma yang lain. Nah, sedangkan hasil dari kesimpulan, maka dari itu dapat kita menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan uji beda di tes algoritma role induction dan C45 memiliki performa lebih baik dalam memprediksi ketetapan kelulusan mahasiswa. Nah, selanjutnya masuk ke jurnal kedua dengan judul Analisis Komparasi Algoritma Klasifikasi Data Mining untuk Memprediksi Penderita Penyakit Jantung. Nah, tahun terbit jurnal ini sendiri yaitu tahun 2019 yang penulis Rizky Anissa. Nah, latar belakang dan tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dan CDC, penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Jumlah orang dewasa Amerika Serikat yang didiagnosis dengan penyakit jantung berdiri di 26,6 juta atau 11,3% dari populasi orang dewasa. Nah, klasifikasi adalah jenis analisis data yang dapat membantu orang memprediksi. Label sampel harus diklasifikasikan. Berbagai macam teknik klasifikasi telah diusulkan dalam bidang-bidang seperti pembelajaran mesin, sistem pakar, dan statistik. Nah, tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu penelitian ini adalah memprediksi penderita penyakit jantung menggunakan algoritma klasifikasi. Nah, metode penelitian sendiri yaitu penelitian tentang komparasi algoritma data mining, di mana di sini menggunakan algoritma klasifikasinya menggunakan decision storm, random forest, naive Bayes, KNN, dan decision tree. Nah, sama seperti jurnal pertama tadi. Nah, di sini menggunakan validasi model 10-fold cross validation dan menggunakan 8 atribut. Nah, juga menggunakan komparasi t-test. Setelah diklasifikasikan dengan beberapa algoritma ini, maka divalidasi modelnya
full validation dan mencari terbaik. Nah, lalu dikomparasi dengan t-test seperti jurnal 1 yang sebelumnya. Nah, masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Sebelumnya sudah juga saya jelaskan pada tabel 2 ini, yaitu tentang AUC pada jurnal pertama, di mana semakin nilai AUC-nya semakin mendekati 1, maka klasifikasinya semakin bagus. Nah, pada tabel 3 ini yaitu hasil eksperimen dari algoritma klasifikasi. Dari tabel di atas, algoritma klasifikasi yang menunjukkan akurasi yang paling tinggi adalah algoritma random forest. Dimana seperti kita lihat di sini random forest dengan tingkat akurasi 80,38%. Nah, berdasarkan klasifikasi nilai AUC, algoritma tingkat akurasi Failure, KNN dan C45 yaitu pada tingkat yang di bawah yaitu 0,5 dan sedang C45 0,7. Nah, sedangkan decision stamp termasuk fire qualification, sedangkan naive Bayes dan random forest tergolong pada good qualification. Nah, random forest dengan 0,8, sedangkan dengan naive Bayes 0,8 juga, cuman beda belakang komanya saja. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari uji t-test. Nah, inilah hasil dari uji t-testnya. Dengan demikian algoritma C4.5 tidak ada perbedaan signifikan dengan naive Bayes, dan naive Bayes tidak ada perbedaan signifikan dengan random forest. Dan decision stamp, namun C4.5 terdapat perbedaan dengan random forest dan decision stamp. Sedangkan KNN berbeda dengan algoritma lain secara signifikan. Nah, dengan begitu dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu penelitian dengan menggunakan dataset penderita penyakit jantung dengan mengkomparasi 5 algoritma, yaitu decision tree, KNN, naive Bayes, random forest, dan decision stamp. Dengan menggunakan validasi 10 volt cross validation dengan uji t-test, hasil penelitian mendapatkan nilai akurasi sebesar 80%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma forest decision stamp melakukan performa terbaik dalam klasifikasi di dataset C4.5, dan Bayes juga tampil baik. Kemudian KNN merupakan algoritma yang kurang baik diimplementasikan dalam dataset. Selanjutnya kita masuk ke jurnal ketiga dengan judul Implementasi Algoritma Genetika pada KNN untuk klasifikasi kerusakan tulang belakang. Nah, tahun terbit dari jurnal ini sendiri yaitu pada tahun 2018 dengan penulis Rizky Triprasetyo, Ali Akbar Dismayadi, Yedam Firdian Ansori. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang dan tujuan dari jurnal ini sendiri, yaitu nyeri punggung pada bagian bawah adalah gangguan tulang belakang bagian bawah yang merupakan gangguan kesehatan yang secara signifikan mempengaruhi 50-80% dari populasi. Sekitar 2/3 orang dewasa menderita penyakit ini, serta termasuk ke dalam penyakit yang paling umum kedua setelah sakit kepala. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi dataset vertebral column dengan menerapkan algoritma genetika sebagai seleksi fitur, serta meningkatkan kinerja algoritma klasifikasi KNN dengan mengoptimalkan parameter K menggunakan algoritma genetika. Nah, metode penelitiannya sendiri yaitu terdiri dengan dataset vertebral column, menggunakan algoritma algoritma genetikanya sebagai seleksi fiturnya atau seleksi dari populasi dataset tadi. Nah, klasifikasinya menggunakan algoritma genetika dan KNN dengan menggunakan parameter K. Nah, disinilah pada KNN ini didapatkan performa akurasi dan commission matriknya atau akurasinya, pengukurannya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan.
Penelitian dilakukan dalam 5 eksperimen berdasarkan variasi rasio split validation. Nah, berdasarkan dari tabel hasil eksperimen klasifikasi dari tabel sebelah atau tabel 1 ini, disimpulkan bahwa metode yang diusulkan dapat meningkatkan performa kinerja klasifikasi algoritma KNN. Rata-rata peningkatan performa yang dihasilkan adalah 10,194%. Nah, untuk mengetahui metode diusulkan dapat meningkatkan performa algoritma KNN secara signifikan, maka pengujian menggunakan uji beda t-test Spy-Ret to sample performance. Nah, seperti kita lihat di sini, hasil dari pengujian t-testnya yaitu rata-rata didapatkan yaitu 0,82 atau setara dengan 82% KNN-nya. Dengan metode diusulkan, akurasi lumayan didapatkan yaitu 0,92 atau 92%. Variannya dapat kita lihat di sini didapatkan 0,0014, sedangkan metode dapat diusulkan variannya yaitu 0,00119. Sekian. Nah, berdasarkan hasil pengujian t-test significant test, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika memiliki kinerja yang baik untuk meningkatkan performa klasifikasi melalui tahapan seleksi fitur. Nah, seperti yang kita lihat di sini, metode yang diusulkan yaitu dengan rata-rata yaitu 0,92, hampir mendekati 1 atau dengan hampir mendekati 100%. Berdasarkan seluruh hasil eksperimen yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika telah berhasil meningkatkan kinerja algoritma KNN untuk klasifikasi kerusakan tulang belakang melalui optimasi parameter K dan seleksi fitur. Pada penelitian sebelumnya telah diperoleh hasil klasifikasi kerusakan tulang yang menggunakan berbagai algoritma klasifikasi. Perbandingan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel sebelah ini. Nah, di mana pada penelitian sebelumnya tahun 2012 yaitu menggunakan hybrid CBR dan AN, yaitu dengan akurasi 85%, sedangkan Nebayes menggunakan Nebayes 83%, menggunakan multilayer dan perseptron begitu juga 85, 83, 84, 85, tidak jauh dengan angka 8. Sedangkan penelitian menggunakan KNN dan algoritma genetika yaitu mendapatkan akurasi 93%. Nah, dari jurnal ketiga ini dapat kita simpulkan pada penelitian ini secara umum algoritma genetika diterapkan untuk seleksi fitur dan optimasi parameter algoritma KNN untuk meningkatkan performa klasifikasi kerusakan tulang belakang. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini diantaranya menggunakan algoritma optimasi parameter lain seperti particle swarm, optimasi terhadap algoritma klasifikasi lain seperti neural network, supervector, machine atau Neobayes. Dari ketiga jurnal atau dari jurnal yang saya paparkan tadi, yang mana tergolong pada semuanya hampir tergolong statistika parametrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.